Kuyake wali-wali, selamat sore buat kita semua. Ini saya dari Saliap Klaisyu. Perkenalkan, nama saya. Sewaktu Tuhan memanggil saya, nama saya Darliana Saragi. Setelah Tuhan membentuk saya, Tuhan kasih nama saya Hineni Esther Serwali. Ya, saya itu tidak suka untuk bersaksi kalau lewat YouTube. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh saya? Jadi kalau ada yang mau bertanya-tanya, kenapa dia buat YouTube? Ya kita nyanyi dulu. Mengapa kau bertanya lagi? Apa yang sedang terjadi sekarang? Ini bukan rencana kami, melainkan rencananya Allah. Rahasia yang tersembunyi dari abad generasi, zaman ke zaman, dibukakan sekarang ini. Rahasia yang tersembunyi dari abad generasi, zaman ke zaman, dibukakan sekarang ini. Jadi kalau ada yang mau bertanya, mengapa kau bertanya lagi? Apa yang terjadi sekarang ini? Oke, saya mau saksikan bagaimana Tuhan mengubah hati saya dan bagaimana Tuhan memanggil saya, khususnya untuk Papua. Kenapa saya mengatakan khususnya untuk Papua? Karena dulu waktu saya di Jakarta, saya pernah mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya siap kemanapun Engkau utus, kecuali Papua. Saya nggak tahu kenapa. Kenapa saya tidak mau ke Papua? Jangankan ke Papua, doain Papua, dengar Papua saja saya nggak suka. Tapi itulah Tuhan. Tuhan sanggup mengubah setiap hati manusia. Itu yang saya alami. Itu awalnya waktu kunci rumah Daud diantar dari Yerusalem, yaitu dari Rick Riding ke Batam. Setelah itu dari Batam berdoa di sana, dan itu kita sama itu kakak rohani ikut, jadinya mereka berdoa di sana. Habis itu Tuhan perlihatkan tentang saliap yang ada di nampan. Berarti disitulah kunci itu diantar. Dan setelah kunci itu diantar, 1 tahun kemudian dari Merauke mengatakan kapan lagi ke Merauke. Akhirnya kita yang di Jakarta berdoa. Tapi saya tidak tahu kenapa waktu itu di saat dulu itu saya paling senang, bukan dulu, memang saya senangnya itu memang berdoa. Tapi waktu itu, waktu mau berdoa, Waktu di Jakarta, di saat diajak untuk berdoa, saya tidak mau. Saya lebih memilih untuk saya bekerja, dan waktu saya bekerja ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di tempat kerja saya. Tiba-tiba saya punya pasien itu, dia marah-marah, dia mengamuk. Dan biasanya kalau
uh, ada sesuatu yang di luar biasa. So, kita tinggal tanya Tuhan, ini ada apa sebenarnya terjadi. Dan waktu itu, waktu saya berdoa, saya tanya Tuhan, saya dengar suara bahwa itu karena saya tidak ikut doa dengan tim saya. Akhirnya saya bertanya kepada tim saya, emangnya berdoa doain apa kepada ketua tim? Dan ketua tim mengatakan kita lagi berdoa untuk Papua. Pas mendengar itu saya langsung terdiam, karena selama ini saya nggak tahu kenapa saya paling tidak suka itu Papua, dengar Papua, apalagi berdoa untuk Papua. Tapi waktu saya dengar dikatakan kita lagi berdoa untuk Papua, akhirnya saya berdoa dan ada apa sebenarnya dengan Papua. Setelah saya berdoa, ada apa sebenarnya dengan Papua? Saya bertanya kepada kakak rohani saya, kakak, emangnya ada apa doa dengan Papua? Dan di situ kakak rohani saya mengatakan bahwa kita sedang berdoa untuk penentuan ke Papua. Pas dibilang kita berdoa untuk penentuan ke Papua, akhirnya saya berdoa lagi. Di saat saya berdoa kepada Tuhan, saya mendengarkan suara bahwa saya harus ikut ke Papua, karena Tuhan sendiri yang mengatakan untuk saya harus ikut. Akhirnya saya bertanya kepada kakak rohani saya, kakak masih bisa ikutkah? Dan saya masih ingat itu, kak rohani saya mengatakan, ya, ini tiket naik terus. Dan di saat saya bilang, kakak, saya ikut, terserah mau dari manapun, saya punya uang tiket, yang pasti saya harus ikut. Setelah itu, setelah itu kita ambil tiket dan kita berangkat ke Jayapura. Dari Jayapura kita ke Merauke. Memang waktu di Merauke itu hari pertama kedua kita tim dari Jakarta yang isi. Dan setelah itu di hari ketiga kita ke tempat hamba Tuhan yang ada di Merauke, yang sudah diantar kunci kepada hamba Tuhan itu. Dan waktu itu, waktu kita sebelum sampai ke hamba Tuhan, itu saya masih ingat itu, kakak rohani saya mengatakan,
bahwa untuk hamba Tuhan ini kita harus membawa persembahan yang terbaik. Tapi saya bertanya, Tuhan, saya mau kasih berapa? Dan di situ Tuhan ingatkan angka sempurna, akhirnya itu yang kita kasih. Setelah itu waktu ketemu hamba Tuhan ini dan setelah itu hamba Tuhan yang di Merauke itu dia bercerita tentang ada merpati hinggap. Waktu hamba Tuhan itu mau khotbah, ada merpati hinggap di bahunya, di kepalanya. Terus habis itu dia korek-korek kupingnya, matanya. Setelah itu merpati itu hamba Tuhan ini mengatakan bahwa dia sudah mempersiapkan untuk dia ini mau khotbah. Tapi tiba-tiba ini merpati ini dia buka itu Alkitab di Mazmur 126 dan dia tunjuk pakai parohnya. Dan itu pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Dan pas setelah hamba Tuhan itu mengatakan itu, saya bertanya kepada hamba Tuhan itu, Bapak, itu benarkah atau benar enggak? Karena itu saya kan belum ini ya, logat-logat Papua, belum, masih logat Jakarta. Saya bertanya, itu benar enggak? Atau itu hanya di alam roh? Soalnya kita kalau di Jakarta sana biasanya itu kita lihat itu hanya di alam roh. Setelah itu datang ini hamba Tuhan ini, dia mengatakan di sini itu dunia nyata, itu benar-benar terjadi. Dan hamba Tuhan itu dia menunjukkan bahwa itu benar-benar terjadi. Dia kasih bukti lewat ada foto-foto yang ada di kalender yang di rumah hamba Tuhan itu, dan ada juga foto-foto yang lain. Setelah itu akhirnya, dan dia katakan ini Merauke ini dunia nyata. Setelah itu hamba Tuhan itu dia bertanya, dia jelaskan lagi tentang dosa yang pertama. Itu buah apa yang mereka makan? Mereka waktu belum makan buah itu mereka telanjang, tapi mereka tidak malu. Tapi kenapa setelah mereka makan buah itu, kenapa mereka jadi malu? Itu buah apa itu? Karena memang di barat itu biasa kita dengar itu adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan pernah juga itu dibilang buah apel. Akhirnya saya jawab aja, apa itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Iya, itu buah apa? Itu buah apel. Akhirnya hamba Tuhan itu menjelaskan bahwa itu bukan buah apel, itu kiasan. Hamba Tuhan itu mengatakan bahwa itu bukan buah apel, tapi itu buah seks. Itu ular itu hanya kiasan. Itu Lucifer yang mencabuli Hawa. Dan
Hawa pergi ke Adam. Makanya itu Kain itu bukan anaknya Adam. Ada firman Tuhan mengatakan itu di 1 Yohanes bahwa itu Kain itu anaknya si jahat. Makanya dia mau membunuh adiknya Habel. Dan setelah itu ayah belum karena itu kita masih di garasi ya. Kita masih panggil Bapak karena memang waktu itu belum dikasih farmnya Serwali. Kalau sudah dikasih farmnya Serwali biasanya itu panggil ayah. Setelah itu akhirnya Bapak hamba Tuhan itu dia bercerita bagaimana waktu 2004 itu Bapak hamba Tuhan itu dia ada cabut batu kutuk yang ada di Genyem Yansuden. Setelah Bapak hamba Tuhan itu cabut, baru Bapak hamba Tuhan itu Tuhan berikan pengertian bahwa itulah dosa yang pertama. Itu yang dia cabut itu batu yang ada bentuk kemaluan laki-laki dan perempuan yang lagi menyatu. Dan setelah banyak itu hamba-hamba Tuhan itu mau cabut tidak bisa, tapi di saat hamba Tuhan yang dari Merauke ini cabut, itu langsung batu itu tercabut. Di saat itulah Tuhan berikan kepada hamba Tuhan ini bahwa inilah dosa yang pertama. Dan dari situlah tiba-tiba hamba Tuhan itu mengatakan dia kuyake artinya hari baru telah tiba. Dan setelah itu, setelah kita hamba Tuhan itu menjelaskan tentang dosa yang pertama itu, saya masih ingat itu hamba Tuhan itu mempersilahkan kita masuk ke rumah. Dan waktu di rumah itu hamba Tuhan itu menceritakan bagaimana tentang kunci yang diantar dari Yerusalem ke Batam oleh Rick Riding. Dari Batam itu baru dilanjutkan ke Merauke. Dan waktu itu hamba Tuhan bercerita bahwa ini kunci. Mereka selalu telepon-telepon, tapi karena itu waktu itu hamba Tuhan masih sakit, sehingga dia nggak pusing dengan kunci. Akhirnya kunci itu diantar. Setelah kunci itu diantar, itu kunci diantar bulan 9 ya. Dan di situ memang hamba Tuhan masih sakit. Dan setelah itu hamba Tuhan bercerita bahwa Tuhan suruh hamba Tuhan itu ke Jakarta, injak saja. Dan itu hamba Tuhan ya paling gak mau itu ke Jakarta. Mau disediakan, mau hanya pakai baju sendiri saja, selebihnya disediakan di Jakarta, hamba Tuhan itu tidak mau. Tapi karena Tuhan yang suruh, akhirnya lewat hamba Tuhan sakit, hamba Tuhan itu berobat ke rumah sakit Siloam yang di Karawaci. Dan
hamba Tuhan itu berdoa karena Tuhan suruh untuk injak itu tanah Jakarta. Jadinya hamba Tuhan berdoa agar bagaimana bisa injak tanah Jakarta. Tiba-tiba hamba Tuhan itu bercerita di saat sudah dekat itu tidak bisa lewat Gabarata. Akhirnya harus lewat lewat tangga, sehingga hamba Tuhan itu bisa menginjak tanah Jakarta. Dan di saat hamba Tuhan itu menginjak tanah Jakarta, disitulah tanah Jakarta goyang. Hingga dari situlah saya baru tahu kenapa hati saya bisa berubah. Hati saya bisa berubah untuk Papua. Ternyata setelah ayah injak itu tanah Jakarta langsung goyang. Tanah itu bicara apa? Tanah itu bicara hati. Dan setelah itu, setelah hamba Tuhan itu menjelaskan itu, dan hamba Tuhan itu mendoakan kita satu persatu yang datang. Dan sebelum didoakan, hamba Tuhan memberikan kita semuanya itu pakai famdia, yaitu Srowali. Tapi saya langsung tangkapnya itu di roh. Hingga apapun hamba Tuhan itu bicara, saya tangkap itu di roh. Setelah itu, mulai dari situlah kita memanggil hamba Tuhan itu Ayah Srowali, bukan Bapak lagi. Kalau Bapak itu semua kita bisa panggil Bapak, tapi kalau Ayah itu kalau di Papua ini kalau kita panggil Ayah itu sudah kita rasa itu kita sudah dekat di dalam roh. Setelah itu Ayah berdoa untuk kita satu persatu, dan waktu itu Mama belum di gereja, masih. Oke, kita lanjut. Ini saya dari Bukit Teletabis. Ya mungkin berada, kok bisa sampai ke situ? Padahal kemarin masih di Klaisyu, Yansu, di perumahan sosial. Sekarang sampai di Teletabis. Itu tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, kamu hubungin siapa-siapa yang selama ini kamu punya tim doa lewat udara. Dan saya hubungi ibu ini. Tiba-tiba inilah waktu yang tepat. Ibu ini langsung angkat. Dia bilang, "Ayo, saya ke situ." Dan saya mengatakan, saya butuh tempat yang indah untuk saya video, karena Tuhan suruh saya kesaksian. Akhirnya dia membawa saya ke sini, tempat yang sangat indah. Dan kita sekarang lanjutkan kesaksiannya. Waktu kami punya tim lagi di rumah ayah yang di Semangga, di hati saya bertanya, Mama yang mana ya? Tiba-tiba ayah mengatakan, oh Mama ada di gereja. Dan setelah itu akhirnya kita besoknya setelah KKR hari ketiga, besoknya kita ke Mama. Tapi di waktu KKR itu saya dengar suara bahwa saya suatu saat kembali lagi ke Merauke untuk belajar tentang
itu besoknya kita ke gereja, ke tempat mama tinggal. Dan saya tidak tahu kenapa di saat saya bertemu dengan Mama Sroali, yang timbul di hati saya itu belas kasihan dalam. Dan Tuhan memberikan pengertian, ini mama ini, dia ini ramai memang di gereja, tapi mama rasa kesepian di tengah keramaian. Itu yang Tuhan berikan pengertian. Dan saya tidak tahu kenapa belas kasihan sekali ya sama mama yang satu ini. Akhirnya kita kembali, setelah itu kita pulang dari Merauke, dan sampai di Merauke ke Jayapura, karena dari waktu di Jayapura itu kita memang nginap pada kita punya teman. Tapi setelah itu besoknya saya punya teman itu dia sudah mau pulang. Dan waktu itu setelah pulang dari Merauke kita ke Jayapura. Rasa ini seperti bukan pertama kali saya datang. Padahal baru pertama kali, tapi di saat sampai di Jayapura ini saya rasa itu kayak langsung apa ya, nggak asing gitu. Tempat ini nggak asing. Dan waktu itu besoknya saya punya teman Tim, dia harus pulang karena dia kerja di Jakarta. Tapi waktu itu dia tidak ada tiket untuk pulang. Dan di situ kita disentani tunggu keajaiban Tuhan untuk dia ada tiket untuk pulang. Tuhan bicara sama saya, oh dia masih mengandalkan manusia. Tapi di detik-detik terakhir dia mengandalkan Tuhan. Setelah dia mengandalkan Tuhan, Tuhan bicara sama saya, kamu kasih itu uang tiketmu sama dia. Kalau kamu kan kapan aja bisa pulang, punya pekerjaan kan, bisa kamu kapan libur, bisa kamu kapan masuk. Kalau dia kan harus masuk. Padahal ini saya punya teman ini, dia selalu mengatakan, ayo kita pulang. Nanti kalau kamu lama-lama di sini uangmu habis. Kasih uang saya, uang tiket saya, dan saya mengatakan kepada saya kakak bilang nanti uangku habis kalau saya lama di sini. Ternyata kakak pelakunya untuk menghabiskan uangku. Tapi saya nggak tahu, saya spontan aja setelah saya kasih itu
uang tiket ini sama saya punya teman, saya langsung bilang sama iblis, kamu tahan, saya di sini lihat. Kami akan kumpulkan pendoa-pendoa Jayapura. Akhirnya setelah itu kita langsung hubungi pendoa-pendoa Jayapura. Akhirnya kita berdoa di bawah Gunung Siklov. Dan setelah kita berdoa di bawah Gunung Siklov, kode booking untuk 3 orang. Dan setelah berdoa itu saya lihat ada pelangi di atas pelangi. Dan saya tanya, itu daerah mana? Saya tuh tanya sama teman saya di sana, dan mereka mengatakan itu daerah Genyem. Dan setelah itu saya dengar suara suatu saat ke Genyem. Saya tetap simpan itu. Suatu saatnya itu saya tidak tahu kapan, tapi saya tetap simpan itu untuk dapat menginjak tanah yang Tuhan suruh untuk saya injak di daerah Genyem. Setelah itu kita pulang ke Jakarta, tapi walaupun KTP tidak sesuai dengan nama di Google. Waktu kita pulang sampai di Jakarta, Tuhan ingatkan lagi untuk saya harus belajar 3 mata kuliah ini. Pintu gerbang timur, pelayanan tubuh Kristus, dan Benyamin. Sampai di Jakarta, saya ingat itu 2016. Oh ya, 2014 26 Desember. Itu kita ada ikut ibadah. Dalam ibadah itu pemimpin pujian berikan yang terbaik untuk saya. Langsung bilang aja sama Tuhan, Tuhan, yang aku berikan yang terbaik untukmu. Waktuku sudah. Karena walaupun saya kerja di Jakarta, tapi saya itu lebih mengutamakan kalau pelayanan dan ibadah. Situ uang sudah. Karena untuk pelayanan itu bagi saya untuk mengumpulkan masalah. Akhirnya saya dengar suara, berikan kehendak bebasmu itu.
karena setiap manusia punya kehendak bebas. Kamu kembalikan kehendak bebasmu, sehingga kamu harus mengikuti apa yang aku mau, bukan mengikuti apa yang engkau mau. Akhirnya di situ saya menangis.